kami dari Institut Teknologi DL ingin mempromosikan kampus kami. Sebelum kami mempromosikannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Theophilus Jombing dari Prodi D3 Teknologi Komputer, Fakultas Vokasi. Nama saya Sofia Pratama dari Prodi Manajemen Rekayasa Fakultas Teknologi Industri. Jadi di sini kami ingin mensosialisasikan mengenai kampus Institut Teknologi DL. Jadi di kampus Institut Teknologi DL terdiri dari pertama program studi vokasi dan yang kedua program sarjana. Nah, untuk yang fakultas vokasi itu ada 3, yaitu D3 Teknologi Informasi, D3 Teknologi Komputer, dan D4 Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak. Dan untuk yang program sarjana terdiri dari 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, yaitu terdiri dari S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Elektro. Dan yang kedua Fakultas Teknologi Industri, ada S1 Manajemen Rekayasa, S1 Teknik Metalurgi. Dan yang terakhir Fakultas Bioteknologi, yang terdiri dari yang pertama itu S1 Teknik Bioproses. Untuk jalur pendaftarannya itu ada 6 jalur. Yang pertama PMDK, JPSN, USN 1, 2, 3 sama UTBK. Nah, untuk teknologi DEL juga tidak hanya diajarin mengenai akademik, tetapi karakter kita juga di sana dididik. Dan Institut Teknologi DEL memiliki 3 slogan. Yang pertama Martuhan, Maroha, Marbisuk. Yang dimana Martuhan ini takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya di sana semakin dipereratlah keagamaan kita. Terus yang kedua Maroha, Maroha ini berhati nurani, kayak peduli sama teman, gitu, saling menolong dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah Marbisuk. Marbisuk ini adalah mengenai pengetahuan kita. Di situ akademi kita lebih biasa gitu. Nah, terus yang misalnya dia bertanya apa bisa kami yang muslim untuk kuliah di sana? Itu sangat bisa karena kampus itu adalah kampus umum. Tidak hanya Nasrani di sana, dan juga di setiap tingkatan orang kakak kan tingkat angkatan 24. Angkatan 24 itu di setiap angkatan pasti ada aja yang muslim masuk ke sana. Jadi nggak wajib, maksudnya kampus itu nggak khusus Nasrani gitulah. Terus untuk di sana juga belajarnya sangat teratur dan makan juga teratur. Dan namanya asrama mungkin tahu lagi mana asrama, pasti teratur lah semuanya. Teratur keluar, teratur masuk asrama, terus teratur makan, teratur belajar. Nah, untuk teratur belajar itu dari jam 8 itu udah mulai jam akademik sampai jam 5. Itu di kampus terus karena pasti padat. Dan setelah jam 5 masuk asrama, habis itu persiapan pribadi, baru makan malam. Nah, setelah makan malam kita itu lanjut lagi ke kampus. Masuk ke kampus itu ada namanya malam kolaboratif. Nah, setiap malam itu dan setiap hari akan dilaksanakan malam kolaboratif. Malam kolaboratif ini sama aja dengan kelas malam, cuman bedanya itu kelas malam itu dia nggak ada dosen, cuman hanya kita sendiri yang belajar. Misalnya mau tutor sebaya sama teman, atau ada misalnya kita itu nanti ada namanya tutorial. Nah, tutorial ini ada namanya itu dari kakak asdos atau asisten dosen. Itu asisten dosen yang dari tingkat 2 nanti yang ngajar kita. Nah, jadi setiap malam itu bisa aja adik-adik misalnya meminta sama kakak tingkatnya, Kak bisa nggak kita tutornya malam ini? Nah, jadi sangat berguna lah tutor ini untuk adik-adik sekalian, karena orang kakak juga ada berpengalaman. Karena tutorial ini sama aja kayak les privat lah ibaratnya, les tambahan. Cuma ini yang diajari oleh kakak tingkat. Nah, yang diajari kakak tingkat ini juga mata-mata kuliah yang kita minta, Kak mau diajari yang ini, Kak boleh Kak yang ini gitu. Pasti diajari. Terus itu juga ada biaya tambahan untuk ke situ. Nah, selanjutnya